Yesus berdoa di Taman Getsemani. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Ya Bapa, jika memungkinkan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Namun, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Tidakkah kamu bisa berjaga-jaga dengan aku selama 1 jam saja? Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Setelah itu, dia membangunkan murid-muridnya. Tidak lama kemudian, datanglah Yudas ke taman itu, memimpin pasukan tentara Romawi dan penjaga-penjaga bait Allah. Datang lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Sebelum itu, Yudas sudah memberitahu para prajurit bahwa ia akan menunjukkan di mana Yesus dengan tanda orang yang akan dicium, itulah dia, dan tangkaplah dia. Salam Rabi. Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Tangkap dia! Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Yudas yang mengkhianatinya berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan kepadamu bahwa akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Hal itu dikatakannya agar genaplah firman yang pernah ia ucapkan. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun kubiarkan binasa. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ah! 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 Ah!
satu mujizat. Sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawang yang diberikan bapakku kepadaku? Apakah aku seorang penjahat? Engkau datang lengkap dengan pedang dan padungan. Setiap hari engkau melihat aku di bait Allah, namun kalian tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya kalian bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Maka pasukan tentara, perwira dan penjaga-penjaga Yahudi menangkap Yesus dan mengikat dia, sedangkan murid-muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku mempertanyakan sesuatu kepadamu, namun kamu tidak akan menjawab. Setelah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari Kayafas, lalu mereka membawa salah seorang saksi palsu. Orang ini berkata, dia akan meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tidakkah engkau memberi jawaban atas semua tuduhan saksi ini kepadamu? Tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Dengan marah Kayafas bangun dan bertanya lagi kepada Tuhan Yesus. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, jikalau memang benar engkau Mesias, Anak Allah. Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai hari ini kamu tidak akan pernah melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Setelah mendengar jawaban Tuhan Yesus, Kayafas dengan keangkuhannya lalu menggoyahkan pakaiannya dan menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sedangkan telah kamu dengar hujatan-hujatan itu. Bagaimana pendapat kamu? Namun dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi, menutup muka dan meninju Tuhan Yesus dengan beberapa pengawal menamparnya. Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Dan mereka pun mulai menyiksa Tuhan Yesus. Sementara Yesus sedang diinterogasi oleh imam besar. Apakah Tuhan Yesus sudah selamatkan juga? Ini Yesus anak Allah nih, yang bilang mau selamatkan kau nih. Iya betul, inilah aku. Sampai suruh Yesus datang. Beta seorang betul. Beta sedang sembunyi lah. Apa Yesus wajar? Beta saja banyak hal baik untuk musuh. Ini dia Yesus mengaku bilang anak Allah nih. Makan tala ini, makan tala ini. Gadis tersebut kembali mendekati Petrus dan menanyakan lagi. Petrus bukannya lu salah satu murid Tuhan Yesus? Ih, apa nih? Itu wanita apa yang ngomong? Bukannya lu salah satu pengikut Yesus? Besok kira dia. Ini Petrus jam kosong lah, beta lu salah satu murid Tuhan Yesus. Ih, bisa tuh apa yang ngomong? Besok kira dia. Ayah ucapan berkokok
Petrus anakku, aku tidak memaafkan engkau. Janganlah engkau menyesal dengan perbuatanmu. Jadikanlah pengalaman ini agar lebih kuat lagi. Dan jangan pernah meninggalkan Bapa. Waktu itu, menjelang hari Yesus disalibkan, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia dan membawanya ke hadapan Pilatus. Yang mulia, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini telah menyesatkan bangsa kami. Ia melarang membayar pajak kepada Kaisar. Tentang dirinya, ia menyatakan bahwa dia adalah Kristus, sang raja. Engkau raja orang Yahudi. Dia sendiri mengatakan itu. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Tidakkah engkau memberja? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan terhadap engkau. Dia telah menyebarkan hasutan dari Galilea ke sini. Apakah orang ini orang Galilea? Jika demikian, bawalah dia ke Herodes. Pilatus memutuskan untuk mengirim Tuhan Yesus ke hadapan Herodes Antipas, Raja Galilea, karena Yesus merupakan seorang Galilea. Herodes Antipas adalah putra Herodes Agung yang telah membunuh semua bayi laki-laki di Bethlehem dalam upayanya membunuh Yesus. Ketika Tuhan Yesus tiba di hadapan Herodes, Herodes sangat gembira dan berharap dapat melihatnya melakukan mujizat. Namun, ia tidak mengindahkan pertanyaan Herodes. Hai Yesus, engkau ke raja orang Yahudi? Apakah engkau tuli atau bisu? Kata yang kau telah menyembuhkan orang yang buta dan yang lumpuh. Ayo, lakukanlah satu mukjizat di hadapanku, maka engkau akan kubebaskan. Ia melakukan mujizat dengan kuasa iblis. Dia telah menyesatkan banyak orang dengan pengajarannya. Tuhan Yesus hanya terdiam, dan ini membuat Herodes sangat marah. Lalu ia memberikan jubah ungunya kepada Yesus dan menyuruh prajuritnya untuk memukul dan menistanya. Karena dia, katakan kalau dia adalah raja orang Yahudi, pakaikanlah dia jubah kebesaran ini dan bawalah dia kembali ke Pilatus. Lalu ia menyuruh prajuritnya untuk memukul dan menista Tuhan. Hajar dia! Setelah itu, Herodes mengirim Tuhan Yesus ke hadapan Bawalah dia Pilatus. sekarang kembali ke Pilatus. Tetapi istrinya telah diperingati dalam mimpi dan meminta Pilatus untuk tidak mencampuri perkara Tuhan Yesus.
Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan mereka. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu turut kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya, dan Herodes pun tidak, sebab dia mengirim dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia dan melepaskannya. Istri Pilatus datang membisikkan sesuatu kepadanya, dan Pilatus menyuruh orang untuk membawa Barabas keluar. Prajurit, keluarkan Barabas. Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Barabas! Lepaskan Barabas! Enyahkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Salibkan dia! Salibkan dia! Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapat padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi sekali lagi aku akan mengajar dia dan melepaskannya. Tidak! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Pilatus melihat kekacauan yang ada dan tidak bisa lagi membendung mereka. Maka ia mengambil baskom berisi air dan membasuh tangannya. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusanmu sendiri. Lalu Pilatus memerintahkan untuk membebaskan Barabas, tetapi Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Bebaskan Barabas! Yesus digelandang para serta ke tempat penyiksaan untuk dicambuk. Di sana sudah siap para serdadu yang menjadi al-baju. Serdadu yang lainnya ikut menjaga kerumunan, dan kepala serdadu turut melihat penyiksaan. Salah satu serdadu yang menjadi al-baju menaruh mahkota duri di atas kepala Yesus dan memberikan salam kepadanya. Salam hai Raja orang Yahudi. Bangun! Serdadu lainnya membawa salib Yesus. Bangun! Cepat bangun dan jalan. Bangun! Rakyat bersaut-saut dan serdadu menjaga jatanan Yesus dari para rakyat. Yesus berjalan tertati-tati sambil membawa salib. Serdadu tetap mencambuk Yesus ketika Yesus mulai berhenti. Maria, ibu Yesus, juga berjalan tertati-tati, menangis, menahan sakit, bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Yesus jatuh pertama kali. Tertimpa salib, kesakitan. Cepat bangun dan jalan. Salib yang berat. Wajah yang tampak menyesakkan. Cepat pikul salib ini. Menangis melihat anaknya yang terjatuh. Jalan. Cepat bangun. Mana Tuhanmu? Mana Tuhan Yesus? Salibkan dia. Salibkan dia. Yesus
Yesus bangun dengan wajah kesakitan dan menghadap dengan tertatih Yesus melanjutkan perjalanannya. Ibu Yesus berlari dan mendekatkan dirinya kepada Yesus, menangis di hadapannya. Berjalan. Kembali ke rumah. Berjalan. Bahkan batin karena harus berpisah dengan ibunya. Dalam perjalanannya menuju Yerusalem, ada satu orang dari Kirene yang bernama Simon yang membantunya. Hei, kalian lihat orang ini sudah letih. Carikan orang lain untuk membantu dia. Jangan, Simon Tuhan, jangan orang itu. Tapi kau melawan bantu orang itu. Cepat, pikul salib dan jalan. Jalan, jangan lama. Jalan. Jalan. Meger, berjalan. Jalan. Berjalan. Jalan. Ayo jalan. Cepat ke barat, jalan. Berjalan. Memang kamu siapa? Kembali ke barisanmu. Jalan. Meger, berjalan. Jalan. Cepat jalan, Narima. Jalan. Cukup. Jika kalian tetap mencabungnya, aku tidak akan membantunya untuk salib ini lagi. Baiklah, kalau begitu cepat bantu dia. Cepat jalan. Jalan. Cepat, cepat. Cepat. Cepat walimu masih jauh. Jalan. Berjalan. Jalan. Ayo, minggir, berjalan. Jalan. 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 Jangan. Ngapain kau menderita seperti ini? Cepat bangun. Jalan. Ayo, bangun. Jangan menangisi aku. Tetap menangislah anak-anakmu dan dirimu sendiri. Jalan. Cepat. Jalan. Ke barat. Kembali ke tempat penerimaanmu masih jauh. Ayo, jalan. Jalan. Berjalan. Jalan. Cepat. Berjalan. Bangun. Jalan. Cepat. Berjalan. Ayo bangun orang. Minggir, berjalan.
Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada bersama-sama dengan dia penyamun yang juga turut disalibkan. Terlihat para prajurit berjaga-jaga di sekitar salib, dan di kejauhan terlihat murid Tuhan Yesus, para perempuan, termasuk Maria ibu Yesus yang menangisinya. Ada beberapa orang yang lewat dan juga menyaksikan proses penyaliban itu dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mendirikannya kembali dalam 3 hari, jikalau engkau anak Allah, turun dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah engkau turun dari salib itu sekarang, maka kami semua akan percaya kepadamu. Dia mempercayakan dirinya kepada Allah, biarlah Allah menyelamatkannya. Sekarang jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia berkata, aku anak Allah. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terlihat ada beberapa prajurit yang berkumpul di bawah salib. Salah satu dari mereka mengambil baju Yesus. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Hei kawan-kawan, mari kita bagi baju ini. Lihat, hasil tenunnya sangat bagus. Janganlah kita memotongnya. Baiknya kita membawa undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Benar, aku setuju. Mari kita bawa undi. Sementara mereka membuang undi bagi jubah itu, Engkau yang kami Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab kita menerima apa yang kita beri, sebab kita menerima balasan apa kita berbuat. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk dalam kerajaan. Sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersamaku di Firdaus. terlihat Maria, ibu Yesus, bersama beberapa perempuan dan murid yang dikasihinya mendekat ke salib dengan sedihnya. Ibu, inilah anakmu. Hai anakku, inilah ibumu. Tiba-tiba kegelapan menyelimuti daerah itu sampai jam 3. Hei, kenapa ini gelap sekali? Kenapa ini? Aneh sekali. Mari kita pergi. Jangan sampai mau terjadi bencana. Benar, padahal sekarang jam 12 siang. Kenapa gelap begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba mereka mendengar Tuhan Yesus berteriak dalam kesedihan dan ketakutan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hei, kalian dengar tidak? Dia memanggil Elia. Lalu ia berseru lagi. Aku haus. Ada seorang prajurit yang ingin memberikan bunga karang untuk memberikan anggur asal itu, tetapi orang tersebut melarangnya. Jangan! Biarlah kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia atau tidak. Prajurit itu maju dan memberi Tuhan Yesus anggur asam. Setelah Tuhan Yesus minum, ia berkata, Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Allah. Yesus dari Arimatea menghadap Pilatus untuk meminta izin menurunkan mayat Tuhan Yesus. Yesus juga telah menjadi murid Yesus. Namun, ia sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ia adalah anggota majelis besar yang terkemuka. Ia orang baik lagi benar. Yesus memberanikan diri untuk menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Setelah Pilatus mendengar keterangan dari kepala pasukan, Pilatus berkenan dan memberi izin kepada Yesus untuk menurunkan mayat Yesus. Dan juga datang ke Golgota, tempat Yesus mati disalibkan. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran mur dan minyak harum, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengampaninya dengan kayu yang putih bersih dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nikodemus adalah orang Farisi, pemimpin agama Yahudi yang pernah menemui Yesus pada malam hari dan mengatakan, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Di akhir hidup Yesus, Nikodemus tampil terang-terangan. Nikodemus datang ke Golgota, tempat Yesus disalibkan. Tindakan Yesus dan Nikodemus mengajarkan kita bahwa pelayanan tidak mengenal kata terlambat. Meskipun Tuhan Yesus sudah mati, mereka tetap mengambil kesempatan terakhir untuk melayaninya. Setelah mayat Yesus dikafani, mayat Yesus dibawa untuk dikuburkan. Tempat di mana Yesus disalibkan. Ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan mayat. Kubur itu digali di dalam bukit batu. Mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Permisi adik. Sesudah mayat Yesus diletakkan di dalam kubur batu, Yesus
menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Kemudian ia pergi dari kubur batu itu, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lainnya tinggal di situ dan duduk di depan kubur itu. Tindakan Yesus bertolak belakang dengan tindakan para imam dan orang Farisi. Mereka juga menghadap Pilatus, namun dengan tujuan berbeda. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus untuk meminta para pasukan menjaga kubur Yesus. Kebencian pada Tuhan Yesus membutakan mata mereka dari kebenaran, sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Mereka melanggar hukum Taurat dengan datang ke tempat Pilatus pada hari Sabat, yakni sesudah hari persiapan. Atas permintaan mereka, Pilatus mengutus para penjaga memeterai kubur dan menjaga kubur itu. Tindakan tersebut sebenarnya sia-sia karena para murid sudah dilanda ketakutan yang besar dan menyembunyikan diri, sehingga mereka tidak mungkin keluar untuk mencuri mayat Tuhan Yesus. Sebaliknya, tidak mungkin ada kekuatan yang mampu melawan kuasa Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus, termasuk para penjaga, meterai, dan batu besar penutup kubur. Pagi itu, Maria Magdalena pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk membasuh tubuhnya dengan rempah-rempah. Namun, ketika ia tiba di kubur, ia menemukan bahwa batu yang menutupi kubur telah digeser, dan tubuh Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur. Maria Magdalena menangis dengan hebatnya. Mengapa engkau menangis? Teman saya telah diambil dan saya tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Dan Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus sendiri, tetapi ia tidak mengenali. Mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Tuhan, jika engkau yang mengambilnya, katakan kepadaku di mana kamu meletakkannya, dan saya akan mengambilnya. Maria. Maria Magdalena baru menyadari keberadaan Tuhan Yesus. Jangan memegang tangan aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahku. Maria Magdalena kemudian pergi kepada murid-murid Tuhan Yesus dengan sukacita, dan ia memberitahukan kepada mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Aku telah melihat Tuhan. Aku melihatnya. Ternyata benar. Dia hidup. Dia hidup. Mama. Maria